Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ramayano. Saya berasal dari kelas C1 Farmasi 2023 Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan metode volumetrik. Baik, latar belakang secara garis besar jenis analisis dikelompokkan menjadi analisis secara fisik, kimia, fisikokimia, mikrobiologis, dan organoleptik. Nah, analisis berasal dari bahasa Latin yaitu analusis, yang berarti melepaskan. Secara umum, analisis dapat diartikan usaha pemisahan satu kesatuan materi, bahan menjadi komponen-komponen penyusunnya sehingga dapat diketahui lebih lanjut. Nah, analisis juga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis volumetri merupakan bagian dari analisis secara kuantitatif. Volumetri adalah analisa yang didasarkan pada pengukuran volume dalam pelaksanaan analisanya. Nah, analisis volumetri disebut juga titrimetri karena proses analisanya berupa titrasi, di mana larutan standar atau bereaksi sebagai titran yang ditempatkan di dalam buret yang digunakan untuk mentitrasi larutan yang akan digunakan jumlah analitnya. Titran adalah larutan standar yang telah diketahui dengan tepat konsentrasinya menurut Tim Kimia Dasar 2012. Selanjutnya yaitu metode titrimetri yang dikenal juga sebagai metode volumetri, merupakan cara analisis kuantitatif yang didasarkan pada prinsip stokiometri reaksi kimia. Dalam setiap metode titrimetri selalu terjadi reaksi kimia antara komponen analit dengan zat pendeteksi yang disebut titran. Titran ditambahkan ke dalam larutan analit yang menggunakan peralatan khusus yang disebut buret sampai mencapai jumlah tertentu hingga tercapai titik ekivalen. Istilah titrasi untuk penambahan titran ke dalam analit didasarkan pada proses pengukuran volume titran untuk mencapai titik ekivalen. Istilah metode titrimetri lebih cocok diterapkan untuk analisis kuantitatif dibandingkan metode volumetri. Sebab pengukuran volume tidak selalu berkaitan dengan titrasi. Jenis metode titrimetri didasarkan pada jenis reaksi kimia yang terlibat dalam proses titrasi. Berdasarkan jenis reaksinya, maka metode titrimetri dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu asidi-alkalimetri, aksidimetri, kompleksometri, dan titrasi pengendapan. Selanjutnya yaitu klasifikasi metode volumetri. Jadi di sini terbagi atas 4, di mana yang pertama yaitu titrasi asam basah atau reaksi netralisasi. Reaksi asam basah didasarkan pada proses netralisasi. Jika larutan bakunya adalah larutan basah, maka zat yang akan ditentukan haruslah bersifat asam. Begitu pula sebaliknya, berdasarkan sifat larutan bakunya, titrasi dibagi atas asidimetri dan alkalimetri. Asidimetri adalah titrasi penetralan yang menggunakan larutan baku asam sebagai titran. Secara teori reaksi asidimetri digambarkan melalui persamaan. Alkalimetri adalah titrasi penetralan yang menggunakan larutan baku basah sebagai titran. Selanjutnya yaitu titrasi oksidasi reduksi, di mana biasa disebut redoks. Nah, pada reaksi redoks ini yang terjadi adalah reaksi antara senyawa atau ion yang bersifat oksidator sebagai analit dengan senyawa atau ion yang bersifat reduktor sebagai titran, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya titrasi pengendapan atau presipitasi.
Pada reaksi pengendapan, yang terjadi adalah reaksi penggabungan ion yang menghasilkan endapan, yang termasuk titrasi pengendapan adalah argentometri, larutan bakunya yaitu AgNO3 merkurimetri, larutan bakunya HgNO32 atau logam raksa itu sendiri. Terakhir yaitu titrasi pembentukan kompleks atau kompleksometri. Titrasi pembentukan kompleksometri digunakan untuk menetapkan kadar ion-ion alkali dan alkali tanah atau ion-ion logam. Larutan bakunya adalah etda. Baik, selanjutnya yaitu berdasarkan reaksi kimia. Di sini terbagi atas 4 juga. Yang tadi kan titrasi. Nah, di sini yaitu reaksi. Nah, di sini terdapat reaksi asam basa, reaksi oksidasi dan reduksi, reaksi pengendapan, dan reaksi pembentukan kompleks. Di sini Anda bisa lihat pada reaksi asam basa, penetapan kadar didasarkan pada perpindahan proton dari zat yang bersifat asam atau basa, baik dalam lingkungan air maupun dalam lingkungan bebas air. Untuk reaksinya Anda bisa lihat di sini. Jadi valensi untuk HCl atau 1 sebab 1 mol HCl setara dengan 1 mol H+, sehingga berat ekivalen atau Be HCl sama dengan berat molekulnya Bm. Selanjutnya yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Dasar yang digunakan adalah perpindahan elektron. Di situ Anda bisa lihat reaksinya. Lalu yang ketiga yaitu reaksi pengendapan. Nah, penetapan kadar didasarkan pada terjadinya endapan yang sukar larut. Anda bisa lihat reaksinya, Ag plus tambah 2Cn min menjadi AgCN2 min atau larut. Nah, reaksi pembentukan kompleks yang terakhir. Nah, dasar yang digunakan adalah terjadinya reaksi antara zat-zat pengompleks organik dengan ion logam menghasilkan senyawa kompleks. Untuk reaksinya, Ag plus ditambah Cl min menghasilkan AgCl. Lalu di sini terdapat alat-alat yang digunakan pada saat metode volumetrik. Di sini terdapat buret, statis, Erlenmeyer, pipet volume, pipet tetes, labu volumetrik, corong, dan aquades. Selanjutnya syarat-syarat metode volumetrik, di mana yang pertama yaitu reaksi harus dapat berlangsung cepat sehingga perubahan yang terjadi dapat langsung diamati. Selanjutnya interaksi antara pentiter dan zat yang ditentukan harus berlangsung secara stoikiometri dengan faktor stoikiometrinya berupa bilangan bulat. Faktor stoikiometri harus diketahui atau ditetapkan secara pasti karena faktor ini perlu untuk perhitungan hasil titrasi. Selanjutnya, reaksi pembentukan produk dapat berlangsung sempurna pada titik akhir titrasi atau dengan kata lain, ketetapan keseimbangan reaksi sangat besar. Nah, yang keempat, harus ada perubahan yang terlihat pada saat tercapainya titik ekivalen. Yang terakhir, harus ada indikator untuk mengetahui terjadinya perubahan yang menunjukkan bahwa reaksi berlangsung sempurna. Baik, di sini berdasarkan cara titrasi. Di sini ada titrasi langsung dan titrasi kembali. Titrasi langsung itu cara yang dilakukan dengan melakukan titrasi langsung terhadap zat yang akan ditetapkan. Sedangkan titrasi kembali dilakukan dengan cara menambahkan titran dalam jumlah berlebihan. Kemudian kelebihan titran dititrasi dengan titrasi lain. Pada cara ini ada dua sumber kesalahan karena menggunakan dua titran sehingga menjadi lebih besar. Selain itu, cara ini memakan waktu yang lama. Lalu di sini ada metode volumetri berdasarkan pada reaksi kimia. Nah, Anda bisa lihat gambar yang ditempel pada PPT ini yang berwarna putih, di mana sebanyak A molekul dari analit A bereaksi dengan T kecil
molekul dari titran T besar. Pada proses titrasi, titran dimasukkan ke dalam buret, lalu ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam Erlenmeyer yang berisi analit hingga terjadi perubahan warna. Pada metode volumetri ini, konsentrasi dari titran telah diketahui konsentrasinya. Konsentrasi titran juga dapat diketahui melalui proses titrasi antara titran dengan larutan baku. Nah, larutan baku adalah larutan yang konsentrasinya telah diketahui dengan tepat dan teliti. Larutan baku biasanya disebut dengan larutan standar. Selanjutnya yaitu reaksi stoikiometri yang terbentuk. Reaksi stoikiometri yang terbentuk pada metode volumetri adalah salah satunya reaksi oksidasi reduksi dan reaksi asam kuat dan basa kuat. Di sini Anda bisa lihat di PPT yang berwarna kuning ini. Di sini ada reaksi redoks. Terjadi perubahan bilox dan serah terima elektron di antara zat-zat yang bereaksi. Anda bisa lihat di sini reaksi yang terjadi. Nah, pada metode volumetri reaksi harus berlangsung cepat, tidak terdapat reaksi samping, dan reaksi harus stoikiometri. Keberhasilan analisis volumetri sangat ditentukan oleh adanya indikator yang tepat, sehingga mampu menunjukkan titik akhir titrasi yang tepat. Selanjutnya yaitu reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Nah, reaksi asam kuat dan basa kuat adalah reaksi yang terjadi ketika asam kuat direaksikan dengan basa kuat. Contoh reaksi yang terjadi yaitu Anda bisa lihat di atas. Nah, dari reaksi asam basa di atas diketahui bahwa HCl merupakan asam kuat, sedangkan BaOH2 adalah basa kuat sehingga menghasilkan garam BaCl2 dan air yang netral yaitu pH 7. Selain itu, dari reaksi di atas juga bisa menghasilkan zat sisa berupa asam dengan pH di bawah 7 atau zat sisa berupa basa dengan pH di atas 7. Baik, yang terakhir yaitu perhitungan penentuan kadar sampel. Nah, di sini Anda bisa lihat sebelum diketahui dan sebelum kita menjawab soal, di sini untuk penentuan kadar NaCl dalam garam dapur Anda harus mengetahui terlebih dahulu di mana di sini 0,5 gram garam dapur, 0,5 gram garam dapur ditimbang, habis itu dilarutkan dengan aqueous dalam labu takar 250 ml hingga tanda tera. Nah, lalu larutan NaCl dipipet 25 ml, dimasukkan dalam Erlenmeyer 250 ml, ditambahkan 1 ml K2CrO4 2%, lalu dikocok hingga terbentuk endapan putih. Larutan kuning dan terdapat endapan putih. Lalu dihitung kadar NaCl. Habis itu kadar NaCl 58,5%. Nah, jadi selanjutnya yaitu perhitungan dari cara kerja tadi. Di sini diketahui volume AgNO3 20 ml atau volume akhir setelah dititrasi. Lalu normalitas AgNO3 0,05 normalitas. Lalu NaCl 58,5 mol per gram. Lalu di sini ada berat sampel 0,5 gram atau 500 mg. Yang ditanyakan di sini kadar NaCl. Untuk penyelesaiannya Anda bisa lihat di sini bagaimana sampai mendapatkan 58,5% dari cara kerja yang saya sebutkan tadi, karena yang tadi itu kan dihitung kadar NaCl, lalu
Kadar NaCl yang didapatkan yaitu 58,5%, sama dengan hasil dari perhitungan di atas. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.